Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang mulia, silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih, yang mulia. Saya penasaran, ada apa panjenengan sepertinya sengaja menghadang perjalanan kami? Kami datang ingin melihat bahwasanya siapa sebenarnya manusia yang akan mengambil pusaka Sacaronaja. Kami sangat penasaran seperti apakah mereka, dan ternyata kalianlah yang akan mengambil pusaka tersebut. Berarti mungkin panjenengan lebih tepatnya ingin melihat karena ingin memastikan bahwa kami ini pantas atau tidak, seperti itu. Ya. Lalu bagaimana lagi, yang mulia? Sebenarnya diriku masih ingin berbicara banyak dengan kalian. Akan tetapi biarkan sahabatku yang berbicara dengan kalian, dan diriku akan pergi meninggalkan kalian karena urusan yang sangat banyak. Subhanallah. Namun dengan kepergian diriku sangat menunggu kabar yang akan dibawa oleh sahabat diriku ini. Subhanallah. Nggih, yang mulia. Baiklah, diriku pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Masya Allah. Mohon dimaklumi sahabatku, karena beliau sangat banyak memiliki urusan. Masya Allah. Nggih, yang mulia. Justru kami merasa bangga karena ada makhluk yang ingin memastikan bahwa kami ini pantas atau tidak mengemban amanah ini. Ya. Tapi kalau boleh tahu, ada apa ini? Panjenengan datang menemui kami. Sepertinya ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan selain tadi. Ya, kami datang bukan untuk menguji, tapi untuk mengingatkan satu persatu. Masya Allah. Subhanallah. Lalu, aku hanyalah hamba yang dahulu diberi amanah untuk menjaga jalan ilmu. Aku pernah berjalan jauh, bukan untuk mencari dunia, tapi untuk menjaga sesuatu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Subhanallah. Jadi, apalagi yang mulia? Saya adalah penjaga doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh mereka yang telah pergi. Doa-doa itu tidak hilang, hanya menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk dikabulkan. Subhanallah.
Saya hanyalah pengingat yang berjalan dari masa ke masa untuk memastikan manusia tidak lupa bahwa segala sesuatu kembali kepadanya. Masya Allah, nggih yang mulia. Allahu Akbar. Dan aku adalah saksi-saksi dari perjalanan panjang tentang sesuatu yang kini mulai kau dekati. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Yoga, Nggih yang mulia. pusaka Sajaronaja bukan sekedar pusaka. Itu adalah amanah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masya Allah. Kami yang kau lihat tadi masih memiliki tanggung jawab terhadapnya. Subhanallah. Bukan untuk memilikinya, tapi untuk menjaganya. Menjaga agar ia tetap berada di tangan yang tepat. Dan itu bukan perkara yang mudah. Banyak yang mencarinya dengan niat yang tidak benar. Ingin mengubah hidup tanpa mau memperbaiki diri. Masya Allah. Itulah sebabnya kami tidak pernah benar-benar pergi. Lalu Kami juga menjaga doa-doa dari para pemiliknya yang terdahulu. Masya Allah. Doa-doa itu terus mengalir walaupun belum tentu terkabulkan. Masya Allah. Kenapa yang mulia? Kenapa belum tentu terkabulkan? Karena dikabulkan atau tidak bukan ditentukan oleh pusaka, tapi oleh Sang Pencipta. Pusaka Sajaronaja hanya akan bermanfaat jika pemiliknya taat. Masya Allah. Tanpa ketaatan, ia hanyalah benda, tidak lebih. Masya Allah. Namun, jika berada di tangan yang tepat, ia bukan mengubah takdir, tapi membuka jalan menuju takdir yang lebih baik. Subhanallah. La haula wala quwata. Itulah yang harus kau pahami, Yoga. Nggih yang mulia. Kami tidak datang untuk memberimu pusaka. Kami datang untuk memastikan Subhanallah. apakah kau layak berjalan menuju ke sana atau tidak. Karena amanah besar tidak diberikan kepada yang cepat meminta, tapi kepada yang sabar memantaskan diri. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Yoga, Nggih yang mulia. perjalanan yang sedang kau jalani ini bukan perjalanan yang ringan. Dan bukan pula perjalanan yang bisa diselesaikan hanya dengan niat sesaat atau semangat yang muncul lalu hilang begitu saja. Masya Allah. Karena apa yang sedang kau dekati bukan sekedar ilmu, bukan sekedar pengalaman, melainkan amanah yang telah dijaga selama waktu yang sangat panjang. Masya Allah. Amanah yang tidak pernah benar-benar berpindah tangan tanpa sebab. Dan amanah yang selalu menguji siapapun yang mencoba mendekatinya. Pusaka Sajaronaja yang kau dengar itu bukanlah benda yang bisa dipahami dengan cara berpikir biasa. Kenapa yang mulia? Karena banyak manusia mengira bahwa ia adalah jalan pintas untuk merubah hidup. Padahal justru sebaliknya. Ia adalah ujian bagi siapa saja yang ingin berubah. Apakah ia benar-benar siap meninggalkan apa yang selama ini mengikatnya? Apakah ia benar-benar siap untuk tunduk bukan hanya kepada keinginan dirinya sendiri, tapi kepada aturan yang lebih tinggi yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hati manusia.
Masya Allah. Kami yang kau lihat tadi bukan datang karena penasaran, bukan pula datang karena kebetulan, tetapi karena kami masih memikul sesuatu yang tidak semua orang mengerti, Apa itu Yang Mulia? yaitu tanggung jawab untuk menjaga agar pusaka itu tetap berada di jalur yang benar, agar ia tidak jatuh ke tangan yang hanya ingin memanfaatkannya tanpa memahami maknanya. Karena jika itu terjadi, maka bukan kebaikan yang akan lahir, melainkan kerusakan yang perlahan namun pasti akan menyebar. Kami telah melihat banyak hal, Yoga. Melihat orang-orang yang datang dengan penuh keyakinan, tapi ternyata hanya didorong oleh ambisi. Melihat orang-orang yang berbicara tentang keikhlasan, tapi hatinya masih terikat pada dunia. Dan melihat orang-orang yang merasa dirinya sudah siap, padahal belum pernah benar-benar diuji. Dan dari semua itu, hanya sedikit yang mampu bertahan. Hanya sedikit yang benar-benar memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang mendapatkan sesuatu, tapi tentang menjadi seseorang yang layak untuk diberi kepercayaan. Subhanallah. Dan yang harus kau pahami lebih dalam lagi, pusaka Sacaronaja tidak pernah benar-benar memilih manusia dari apa yang terlihat di luar. Ia tidak melihat seberapa besar usahamu di mata manusia. Tidak melihat seberapa banyak yang kau miliki. Dan tidak pula melihat seberapa sering kau berbicara tentang kebaikan. Tetapi ia terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam, yaitu keadaan hatimu. Subhanallah. Arah niatmu dan sejauh mana kau akan mampu bertahan ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Dan karena itulah kami tidak pernah tergesa-gesa dalam menentukan siapa yang boleh mendekat. Dan kami tidak pernah merasa perlu untuk menjelaskan semuanya kepada setiap orang. Kenapa Yang Mulia? Sebab orang yang belum siap, sekalipun diberi penjelasan panjang, tetap tidak akan mampu untuk memahami. Dan orang yang siap, meskipun hanya diberi sedikit isyarat, akan mampu menangkap makna yang jauh lebih dalam. Sekarang, kau berada di titik mana banyak hal mulai dibuka sedikit demi sedikit. Bukan karena kau sudah sampai, tapi karena kau sedang diuji untuk melihat apakah kau akan tetap berjalan atau justru berhenti ketika menyadari bahwa jalan ini tidak seindah yang kau bayangkan. Aku tidak bergerak, tidak juga berbicara. Lalu apa Yang Mulia? Ya, satu hal lagi yang harus kau benar-benar pahami. Dan ini seringkali menjadi bagian yang paling sulit bagi manusia, yaitu tentang doa-doa yang berkaitan dengan pusaka ini. Kenapa Yang Mulia? Karena banyak yang mengira bahwa setiap doa yang terhubung dengannya pasti akan sampai dan dikabulkan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena doa tetaplah doa, dan keputusan tetap berada di tangan yang maha menentukan. Kami hanya menjaga agar doa-doa itu tidak terputus.
agar harapan yang pernah dititipkan oleh para pemilik sebelumnya tidak hilang begitu saja. Agar setiap permohonan yang pernah dipanjatkan tetap memiliki jalan untuk sampai. Meskipun kami sendiri tidak pernah memastikan apakah doa itu akan dikabulkan atau tidak. Karena kami memahami bahwa mengabulkan atau menahan adalah bagian dari hikmah yang tidak selalu bisa dipahami oleh manusia. Dan disinilah letak kesalahan banyak orang. Mereka datang dengan harapan besar, tetapi tidak siap menerima jika harapan itu tidak terwujud sesuai keinginannya. Mereka ingin perubahan, tetapi tidak mau menerima proses. Mereka ingin hasil, tapi tidak siap menjalani ujian. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, mereka mulai meragukan, mulai menyalahkan, bahkan mulai meninggalkan apa yang sebelumnya mereka cari dengan penuh keyakinan. Padahal pusaka Sajaronaja tidak pernah menjanjikan kemudahan tanpa ujian, tidak pernah menjanjikan hasil tanpa usaha, dan tidak pernah menjadi alat untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak selaras dengan kebaikan. Ia hanya menjadi jalan bagi mereka yang benar-benar berjalan, dan hanya menjadi cahaya bagi mereka yang memang mencari dengan kesungguhan. Oleh karena itu, Yoga, Nggih Yang Mulia. diamnya dirimu saat ini bukan kelemahan, tapi justru bagian dari proses memahami. Karena orang yang terlalu cepat berbicara seringkali belum benar-benar mengerti. Sedangkan orang yang memilih diam dan mendengar biasanya sedang membangun sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi akan menentukan langkahnya ke depan. Masya Allah. Jika kau ingin melanjutkan perjalanan ini, maka jangan fokus pada pusaka itu. Jangan jadikan ia tujuan utama, karena jika kau menjadikannya tujuan utama, maka kau akan mudah tersesat oleh keinginanmu sendiri. Tapi jika kau menjadikannya sebagai amanah yang harus dijaga, maka langkahmu akan lebih terarah dan hatimu akan lebih terjaga dari hal-hal yang bisa merusak niatmu. Perbaiki dirimu, luruskan niatmu, dan jalani setiap ujian yang datang tanpa mencari jalan pintas. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat sampai yang akan dipercaya. Paling kuat menjaga dirinya di sepanjang perjalanan. Yoga, Nggih Yang Mulia. apa yang telah kau dengar sejauh ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Subhanallah. Karena semakin dekat seseorang dengan amanah besar, semakin besar pula ujian yang akan datang untuk menghampirinya. Dan seringkali ujian itu tidak datang dalam bentuk yang mudah dikenali. Tidak selalu berupa kesulitan yang jelas terlihat, tapi justru datang dengan bentuk yang tampak seperti kesempatan. Tampak seperti jalan keluar, tampak seperti kemudahan yang selama ini diharapkan. Masya Allah. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak kuat menghadapi kesulitan, tapi karena mereka tidak mampu untuk menolak kemudahan yang menyesatkan.
Mereka tidak mampu membedakan mana jalan yang benar-benar membawa mereka mendekat kepada tujuan yang diridhoi, dan mana jalan yang hanya mempercepat langkah mereka, namun menuju arah yang salah. Pusaka Sacaronaja telah menjadi incaran banyak pihak, bukan hanya oleh mereka yang ingin memperbaiki hidupnya, tapi juga oleh mereka yang ingin menguasai, yang ingin memiliki kendali lebih besar atas apa yang tidak seharusnya mereka kendalikan. Dan orang-orang seperti itu tidak akan datang dengan wajah yang menakutkan, tidak akan datang dengan tanda-tanda yang mudah dikenali, tapi justru datang dengan cara yang halus, dengan kata-kata yang meyakinkan, dan dengan tawaran yang sulit untuk ditolak oleh hati yang belum benar-benar kuat. Kami telah melihatnya berkali-kali, Yoga. Melihat bagaimana seseorang yang awalnya berada di jalan yang benar perlahan mulai bergeser. Bukan karena ia ingin berbuat salah, tapi karena ia merasa bahwa sedikit penyimpangan tidak akan berdampak besar. Nggih, Yang Mulia. Mungkin merasa bahwa ia masih bisa mengendalikan semuanya, merasa bahwa ia masih berada di jalur yang sama, padahal tanpa ia sadari, ia sudah jauh meninggalkan apa yang seharusnya ia jaga. Dan itulah sebabnya perjalananmu tidak akan hanya diisi oleh pelajaran dan pemahaman, tapi juga oleh pertemuan-pertemuan yang akan menguji keteguhanmu. Akan ada orang yang datang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu. Akan ada yang mencoba mendekat untuk mengetahui apa yang kau ketahui. Bahkan mungkin akan ada yang mencoba untuk mengambil apa yang belum seharusnya kau miliki. Jangan pernah mengira bahwa semua yang mendekat adalah kebaikan. Dan jangan pula langsung menolak semua yang datang sebagai keburukan. Karena ujian terbesarmu adalah bagaimana kau mampu melihat dengan hati yang jernih, bukan hanya dengan mata yang terbiasa melihat permukaan. Yoga. Nggih, Yang Mulia. Dan sekarang saatnya kau mengetahui satu hal yang selama ini belum kami sampaikan secara langsung. Masya Allah. Apa itu, Yang Mulia? Bukan karena kami ingin menyembunyikannya, tapi karena kau memang belum berada di titik yang tepat untuk menerimanya. Dan kini kau sudah siap untuk mendengarnya. Pusaka Sacaronaja dalam penjagaan yang sangat ketat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Karena apa yang dijaga bukan hanya bendanya, tapi juga jalur yang mengarah kepadanya. Subhanallah. Dan yang harus kau pahami, Yoga, jalur itu tidak akan terbuka hanya karena seseorang mencarinya dengan keras. Tidak akan terbuka hanya karena seseorang memiliki tekad yang besar. Lalu? Tetapi hanya akan terbuka bagi mereka yang telah melalui tahapan-tahapan tertentu yang tidak bisa dilewati begitu saja. Tahapan apa, Yang Mulia? Tahapan yang menguji keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan yang paling sulit, kejujuran terhadap diri sendiri. Ada yang sudah sangat dekat,
namun gagal di langkah terakhir karena hatinya masih menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Subhanallah. Dan ada pula yang terlihat biasa saja, namun justru dipermudah jalannya karena ia tidak membawa beban yang menghalanginya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Dan sekarang, Yoga, Nggih Yang Mulia. tanpa kau sadari, langkahmu sudah mulai masuk ke dalam jalur itu. Bukan karena kau mencarinya secara langsung, tapi karena apa yang kau lakukan. Perlahan membentuk dirimu menjadi seseorang yang mulai dipertimbangkan untuk melangkah lebih jauh. Subhanallah. Masya Allah. Akan ada satu pertemuan lagi, Yoga. Maksudnya pertemuan bagaimana Yang Mulia? Pertemuan yang tidak akan sama seperti sebelumnya. Pertemuan yang tidak hanya akan memberimu penjelasan, tapi juga akan menempatkanmu pada pilihan yang tidak bisa dihindari. Pilihan yang akan menentukan apakah kau akan melanjutkan perjalanan ini atau berhenti di sini dengan segala pemahaman yang sudah kau dapatkan. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Jadi ternyata sangat luar biasa pusaka Sajarah Najah ini ya Yang Mulia. Masya Allah. Saya juga pernah mendengar dari beberapa makhluk yang ciri-cirinya sama dengan panjenengan. Beliau berkata, katanya pusaka Sajarah Najah ini tidak hanya dijaga oleh satu makhluk, dua makhluk, tiga makhluk, namun ribuan makhluk, bahkan katanya para malaikat pun ikut menjaganya karena begitu istimewanya pusaka Sajarah Najah ini. Apakah itu benar Yang Mulia? Kau benar, Yoga. Subhanallah. Kalau boleh tahu, kenapa sampai sebegitunya? Mohon maaf Yang Mulia, bukan saya merendahkan atau apa, tetapi kalau memang benar para malaikat yang menjaganya dan ribuan makhluk juga yang menjaganya, saya baru pertama kali mendengar tentang ini Yang Mulia. Kenapa pusaka Sajarah Najah dijaga oleh banyak makhluk, banyak malaikat-malaikat? Karena energi yang berada di dalam pusaka Sajarah Najah adalah pusat kekuatan dari dunia ini. Masya Allah. Apakah ada lagi Yang Mulia yang ingin disampaikan? Mungkin hanya itu saja. Tapi jika kalian masih berkenan untuk mendengarkan ocehanku, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kami sangat senang jika panjenengan ingin menyampaikannya. Monggo Yang Mulia. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang berbeda. Tidak semua jalan harus lama. Tidak semua perubahan harus menunggu. Ada cara yang lebih cepat, lebih jelas, dan lebih pasti selama kau tahu bagaimana melangkah dan berani mengambil keputusan. Namun memang benar seperti yang panjenengan sampaikan, jalan cepat itu memang seringkali membuat orang tersesat Yang Mulia. Ya, itulah yang sering diajarkan agar manusia takut melangkah lebih jauh. Padahal yang sebenarnya berbahaya bukan cepat atau lambatnya, tapi siapa yang membimbing langkah itu.
Dan aku di sini bukan untuk menyesatkanmu. Aku di sini untuk menawarkan jalan yang lebih Mungkin lebih. ringan. Masya Allah. Nggih, Yang Mulia. Terima kasih atas apa yang telah panjenengan sampaikan. Namun ngomong-ngomong soal pusaka Sajarah Najah, terkadang saya bingung, Yang Mulia. Banyak makhluk jahat yang mengatakan katanya pusaka Sajarah Najah ini benar-benar bisa merubah nasib seseorang yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Namun ada sedikit berbeda dengan apa yang telah panjenengan sampaikan tadi, bahwa pusaka Sajarah Najah tidak akan merubah. Namun jika di tangan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat dan beriman, maka ia akan membantu untuk menjadi perantara doa agar cepat terkabul. Namun tidak masalah bagi kami. Justru saya malah senang ketika setiap makhluk ketika menjelaskan tentang pusaka Sajarah Najah berbeda-beda. Itu malah membuat saya semakin yakin bahwa pusaka Sajarah Najah ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Namun jikalau boleh tahu, siapa nama panjenengan Yang Mulia? Untuk saat ini, kau tidak perlu mengetahui siapa diriku, Yoga. Ya, terima kasih Yang Mulia. Jika panjenengan tidak mau menyebutkan nama, tidak apa-apa. Kami paham dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin panjenengan diutus ke sini itu adalah bagian dari kami untuk mendapatkan pusaka tersebut, sehingga mungkin panjenengan tidak boleh mengungkap identitas panjenengan, dan itu tidak masalah, karena yang paling terpenting di sini adalah wejangan-wejangan yang telah tadi panjenengan sampaikan kepada kami. Dan insya Allah kami akan bertambah semangat, dan kami tidak akan mengeluh. Kami akan tetap sabar, dan insya Allah nanti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Amin. Baiklah, Yoga. Saat ini mungkin saya belum bisa memberikan siapa sebenarnya diriku. Namun kita nanti akan berjumpa kembali di lain waktu. Nih, mudah-mudahan seperti itu Yang Mulia. Saya pamit. Iya Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Benar-benar luar biasa ini teman-teman ya. Penjelasan dari makhluk tadi benar-benar sangat panjang, bahkan hampir tidak terputus kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Mungkin ada sebagian orang yang kurang memahami dengan hal-hal yang seperti ini, tetapi jika teman-teman mendengarkan dengan sangat-sangat jelas, fokus, insya Allah teman-teman akan mendapatkan sesuatu dari apa yang telah sosok tadi sampaikan. Maka dari itu, kalau kita bisa salah dengar, itu sangat berbahaya. Contohnya, misalkan ini ada yang ngomong pusaka Sajarah Najah bisa membuat saya kaya. Itu kan kalau orang salah dengar bisa sangat bahaya. Kalau di TikTok itu bahasanya dipotong-potong di bagian-bagian tertentu, dan nanti itu bisa menyesatkan. Saya juga dapat kiriman video-video seperti itu. Ketika saya berbicara contohnya, batu Khotam Sulaiman ini akan membawamu ke surga, itu dipotong. Sedangkan pada lanjutannya, jika orangnya taat, beriman dan lain sebagainya. Tapi ya saya rasa sih kalian semua saudara-saudaraku ya sudah sangat mengetahui dan sangat paham bahwa
ya hal-hal semacam itu pasti akan terjadi. Dan satu hal lagi nih, saya juga dapat laporan lagi dari alhamdulillah dari penonton, katanya ada yang mengatasnamakan Mbah Wongso tapi nomornya beda, dan saya belum mengetahui itu nomor siapa, tetapi saya dikirimin bukti-bukti chatnya sama, apa namanya, caranya itu sama, menawarkan suatu benda, katanya nanti uangnya untuk Mbah Wongso, bahkan ada ngomong disuruh Mbah Wongso. Jadi saya minta nomor HP-nya, ternyata nomornya itu saya tidak kenal. Kan saya coba simpan, biasanya kan kalau memang ada di kontak pasti akan terlihat, tapi tidak ada. Makanya saya tegaskan lagi nih teman-teman ya, intinya ya jangan mudah percaya dengan orang lah. Karena kami pun di sini yang ibaratnya memegang pusakanya atau memiliki pusakanya saja, kalian tetap harus berhati-hati kepada kami. Takutnya kami niatnya jelek atau apa. Tapi insya Allah sih kami selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik teman-teman. Kalau teman-teman memaharkan sesuatu dari kami, ternyata datangnya sangat lama, sebenarnya kalau boleh diceritakan ini ya luar biasa. Karena pusaka yang panjenengan mahar, kenapa tidak datang-datang sehari, 2 hari, 3 hari, biasanya 5 hari paling lambat. Kenapa ini sudah 1 bulan nggak datang-datang Mbah Wongso? Berarti pusaka ataupun mustika tersebut yang datangnya terlambat, percayalah pusaka tersebut adalah pusaka yang istimewa dari yang lainnya. Semuanya memang istimewa, tetapi ini lebih istimewa. Benar. Di situ kan kalau dipahami, direnungi, berarti kan saya sedang diuji, panjenengan juga sedang diuji. Apakah panjenengan akan marah kepada kami lalu meminta uangnya dikembalikan? Begitupun juga dengan kami, apakah kami akan marah ketika panjenengan menanyakan terus-menerus sedangkan kami sudah mengirimnya? Nanti kan sering ada hal-hal yang janggal, tetapi itu malah saya anggap sebuah keistimewaan dari pusaka tersebut, dan panjenengan juga tentunya orang yang sangat istimewa. Yang lain 3 hari udah pada sampai, udah digunakan, ada yang berhasil dan juga ada yang tidak. Panjenengan masih menunggu seminggu 2 minggu sampai marah-marah, ya itu wajar. Tetapi kan saya di sini makanya menjelaskan biar nanti teman-teman mungkin tidak mencaci maki kami. Jadi ingat-ingat teman-teman, yang datanya telat berarti Anda adalah orang yang sangat istimewa. Istimewa. Insya Allah panjenengan juga termasuk orang-orang yang sudah ditentukan takdirnya untuk mendapatkan pusaka tersebut, namun diuji dengan kesabaran. Pasti kalau orang-orang yang tidak sabar sudah marah-marah kepada saya, minta dikembalikan, bahkan menganggap ini adalah penipuan, akan dilaporkan ke polisi. Ya saya sih takut kalau dilaporkan ke polisi, tapi kan saya tidak salah ya insya Allah tidak apa-apa. Jadi ingat teman-teman, panjenengan orang yang istimewa. Jika barangnya, bendanya belum sampai saat ini, yakinlah insya Allah benda itu pasti akan sampai. Mungkin sedang mampir di, ini bercanda teman-teman ya, mungkin sedang mampir di surga dulu, atau menghadap ke Nabi atau gimana, kan kita tidak tahu. Yang tahu ya hanya yang sudah merencanakan. Mungkin seperti itu saja teman-teman ya. Ini kita juga sebenarnya banyak orangnya, ini cuman nggak tahu ini. Nah pada di belakang kamera itu teman-teman ya, ada Mas Imam Riyadi, ada Ki Slamet, ada Bang Mandor, Bang Trimok, Bawor, Mas Imam Riyadi, Saplang. Jadi ya biar nggak penuh lah layar HP-nya. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Namun saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi panjenengan yang sudah mentransfer uang untuk membantu Bapak Kirun. Ya memang untuk saat ini uangnya ya belum, jika untuk membeli sapi itu belum cukup. Kalau dipaksakan dengan uang segitu dapat, tapi kan kecil dan mungkin masih muda. Tapi kan kita percaya bahwa Lebaran haji itu kan masih ada waktu yang cukup panjang. Jadi
saya tenang lah. Insya Allah kalau sampai pada akhirnya harinya datang, insya Allah sapi itu sudah ada bersama kami dan nanti akan kita berikan mungkin kepada Bapak Irun. Terus mungkin besok kita tidak di hutan teman-teman ya, karena ada keperluan yang sangat penting sehingga mungkin kami pulang terlebih dahulu. Dan juga Mas Imam Riyadi juga katanya ingin menemui Bapak Irun, ada yang ingin disampaikan katanya. Ya nggak tahu itu ya mau menyampaikan apa, ya mungkin dilihat saja besok kira-kira Mas Imam ke sana mau apa. Yang jelas sih ya paling intinya berterima kasih dan mungkin akan mengatakan bahwa berjanji akan memberikan sapi. Ya kita tidak tahu mau apa Mas Imam, pengen ketemu Bapak Irun. Ya, niatnya seperti itu, Mbah. Ingin bertatap muka, ingin berjabat tangan, ingin berterima kasih dan lain sebagainya ya Mas Imam. Lebihnya nanti kita lihat saja di video nanti. Sekalian itu diperlihatkan kalau mau atau kalau tega anak dan istrinya yang itu. Iya. Ya udah mungkin teman-teman cukup sekian. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami semua di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.